Pemirsa, Anda masih dalam Zooming with Primus dengan topik strategi bank menggarap pasar milenial. Pak Edwin, ini kan menarik tadi dikatakan oleh Mas Bima bahwa anak-anak muda sekarang yang generasi Z, milenial, terutama generasi Z ya, yang di bawah 24 tahun, itu sudah mulai mengerti apa itu financial freedom ya, dan mereka udah mulai menata keuangan mereka, masa depan mereka. Ini bagaimana OJK? Barangkali ada studi terakhir tentang behavior dari milenial ini, Pak. Iya, oke. Terima kasih Pak Primus. Menyambung tadi apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Bima, memang betul kalau kita lihat karakteristik dan behaviors dari milenial ini menjadi menarik memang, apalagi yang generasi Z sekarang ini. Kondisi pandemi COVID saat ini memberikan pelajaran betul kepada kita, termasuk juga pada generasi Z dan juga millennials, bahwa memang tadi disampaikan oleh Bu Korina, kemudahan, kecepatan untuk bertransaksi, keamanan ini menjadi keywords penting sekali untuk semakin mendorong Gen Z ini sama dengan generasi millennials untuk semakin banyak melakukan transaksi keuangan di sektor jasa keuangan. Nah, kalau dari sisi kami melihat, terakhir kami melakukan tadi survei di tahun 2019 bersama EDB, memang tetap kecenderungannya memang kalau behaviors itu masih kita melihatnya masih tetap mereka ke arah spending, Pak. Masih tetap ke arah konsumtif. Masih tetap polanya adalah experience oriented tadi saya bilang, bukan aset ataupun investment. Bahwa ada beberapa persen yang memang sudah memikirkan pola untuk investasi aset oriented itu memang ada, tapi tidak begitu besar jumlahnya. Nah, inilah yang menjadi PR bagi kita semua. Hal-hal yang perlu kita benahi adalah dari sisi kesiapan mereka, dari sisi kecakapan finansialnya, dari sisi financial literasinya. Jadi kalau kita mau menyasar, inilah yang perlu kita garap bersama, kita fokuskan untuk meningkatkan tingkat literasinya itu dari generasi Z dan milenial. Walaupun sudah tinggi, tapi ini perlu kita berikan lagi pemahaman mengenai pentingnya investasi dan juga kesiapan dana darurat. Seperti kondisi sekarang ini kan memberikan pelajaran nih kepada kita. Kita perlu dana darurat. Kalau kita buat perencanaan keuangan yang mudah, sebenarnya kan 40% itu untuk kebutuhan sehari-hari, 30% itu untuk pembayaran hutang, 20% itu untuk investasi, asuransi, dan juga hal-hal yang terkait dengan kegiatan investasi. Nah, 10% adalah untuk tabungan dan juga keagamaan. Nah, dari hasil survei kita membuktikan bahwa 10,7% itu masih untuk tabungan dan juga 2% untuk investasi. Jadi dari hasil pendapatan generasi millennials ini yang sudah first jobber itu mostly mereka masih spending, 2% baru yang diinvestasi. Nah, inilah sebenarnya yang perlu menjadi perhatian kita bersama. 20% sebenarnya batasan yang normal dan idealnya untuk kita bisa memberikan pemahaman kembali, memberikan peningkatan awareness kepada generasi Z ataupun millennials. Oke, mereka sudah mendapat pekerjaan sebagai, nah bagaimana mereka mengelolanya? Berikan satu pemahaman, mindset baru kepada mereka bahwa investasi adalah penting. Karena kita harus tekankan tujuannya dulu. Tujuannya untuk apa? Untuk hari tua, tadi kita bicara financial freedom ya Mas Bima, 55 tahun sebelum itu sudah harus, saya nggak usah lagi memikirkan pensiun karena saya sudah financial freedom. Nah, itulah tekan hal seperti itu. Saya punya tanggungan orang tua ataupun anak, generasi sandwich, itu juga harus mereka pikirkan. Hari tua mereka termasuk juga dari sisi, katakanlah yang paling mudah, inflasi. Mereka juga harus mengerti bagaimana nanti nilai dari uang ataupun harta yang mereka miliki bisa tergerus dengan adanya inflasi. Hal-hal inilah mungkin yang kami dari OJK bersama dengan industri, bersama dengan stakeholder terkait, sekarang ini terus Pak Primus, Bapak Ibu sekalian, melakukan kegiatan edukasi, sosialisasi dalam rangka tadi, kita menguatkan dulu dari sisi financial literasinya. Kemudian baru yang kedua dari sisi kami, kita bersama dengan industri menawarkan nih produk-produk tadi yang disampaikan oleh Bu Korina, yang sesuai dengan apa? Kebutuhan dan kemampuan dari teman-teman generasi Z dan juga milenial. Nah, 2019 yang lalu kita keluarkan bersama dengan industri, Pak, yang namanya produk simpanan mahasiswa dan pemuda. Lanjutan dari simpanan pelajar yang sampai dengan tingkatan SMA. Untuk first jobber mahasiswa kita sudah mulai mengenalkan sedikit-sedikit, Pak. Itu murah. Dan itu sudah tercover dengan asuransi pula. Jadi investasinya bisa rumahku down payment dengan setoran hanya 100.000, kemudian investasiku untuk
reksadana 50 ribuan, 100 ribuan, dan juga yang terakhir adalah emas. Ini pengenalan awal dari kami, dari OJK dan juga industri untuk lebih mendekatkan generasi milenials dengan pola investasi. Dan juga proteksi tadi Pak. Jadi program produk ini, Si Muda ini adalah produk yang satu paket betul, ada investasi dan juga tabungan termasuk juga dengan proteksinya. Nah, di sisi lain juga dari sisi kebijakan, kami juga mengeluarkan beberapa ketentuan POJK 76 untuk meningkatkan literasi inklusi, POJK yang terkait dengan 2018 POJK untuk penyelenggaraan layanan perbankan digital. Nah, kita memberikan kemudahan sebenarnya Pak. Tapi yang perlu kita ingat semua Bapak Ibu sekalian juga, di samping dari sisi inovasi digital itu semakin meningkat, tapi yang harus kita perhatikan dan benar-benar juga kita harus fokuskan adalah masalah perlindungan konsumennya. Ini juga menjadi kata kunci yang penting sekali kita perlu perkuat, tidak hanya dari sisi inovasinya, tapi harus balance dengan perlindungannya. Nah, kami dari sisi OJK, karena kita punya tugas untuk mengawasi dan melindungi, nah dalam konteks melindungi disinilah kita juga harus memberikan pemahaman agar teman-teman generasi Z ataupun milenial ini Pak mempunyai confidence level untuk melakukan semakin banyak kegiatan transaksi keuangan karena tahu mereka dilindungi. Jadi kenyamanan, kecepatan dan juga adanya proteksi itu menjadi sangat penting. Itu mungkin dari kami Pak. Baik Pak Edwin. Ibu Corina, ini kan ada peluang, ada tantangan ya. Bisa dijelaskan yang dihadapi oleh BNI? Peluang yang di depan mata dan tantangan yang dihadapi dalam menggarap pasar milenial. Tantangannya ya Pak Primus ya. Iya, benar Pak. Jadi kalau kita lihat saat ini, tadi juga Mas Bima menyampaikan bagaimana transaksi itu secara e-commerce itu naik tinggi, walaupun mungkin masih ada porsi 14% yang tunai ya Mas Bima ya tadi menyampaikan. Jadi kalau kami lihat di sini Pak, kami sebagai bank melihat perubahan dari segmen yang kami punya, kemudian juga perubahan behavior yang terjadi, ya terutama karena pandemi ini ya Pak ya. Kita memang harus lebih agresif, lebih kreatif gitu ya Pak ya untuk memberikan solusi-solusi. Kalau kita lihat tantangannya, memang kalau kita lihat adalah nasabah milenial ini cenderung untuk melakukan transaksinya cashless. Ini mereka sudah sangat teredukasi Pak Edwin ya. Jadi mereka sudah masuk ke transaksi-transaksi yang tidak menggunakan uang tunai, benar, cashless society. Jadi sudah sangat terbiasa dengan namanya uang elektronik, terus sudah terbiasa dengan transaksi-transaksi yang online gitu ya. Nah ini kan perubahan behavior yang terjadi ini kita benar-benar harus bisa mensiasati gitu ya sebagai bank untuk segera meningkatkan fitur perbankan dan transaksi digital ini untuk bisa diakomodasi gitu ya Pak Primus. Jadi ini tantangan. Tetapi dalam tantangan ini juga kita akhirnya punya kreativitas lebih jadinya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat lagi pengembangan sama maintenance IT ini kita perlu cepat Pak. Karena kalau kita lihat produk perbankan itu harus selalu, kalau kita lihat sekarang harus selalu up to date, ya praktis, cepat dan secure ya, aman ya tadi Pak Edwin juga menyampaikan. Dan kita harus benar-benar responsif terhadap segmen ini karena mereka sangat melek teknologi dan agile Pak Primus. Jadi kami dalam hal ini kita juga harus benar-benar bisa gitu diterima sama segmen milenial ini gitu ya. Kemudian kita juga lihat tadi juga disampaikan banyaknya fintech lending Pak, sama yang memang prosesnya cepat. Kemudian mereka juga startup yang memang dalam hal secara teknologinya sudah menggunakan scoring, kemudian online. Nah ini juga menjadi tantangan buat bank, tetapi kita tadi juga Mas Bima menyampaikan kita juga harus cari kerjasama dengan startup ini atau fintech company ini gitu ya. Kita tidak berkompetisi tapi kita berkolaborasi gitu ya. Karena kalau kita lihat memang potensinya sangat besar sekali. Kemudian juga kalau kita lihat juga gencarnya digital marketing ya saat ini ya, ini juga menjadi tantangan. Bagaimana kita berkomunikasi dengan segmen ini juga satu tantangan Pak Primus. Bagaimana bisa menyampaikan produk-produk kita, mengkomunikasikan produk kita ke mereka itu juga tantangan. Kami juga harus masuk harus siap dengan yang namanya big data analytics, kemudian juga dengan AI, kemudian juga bagaimana kami bisa menggunakan digital marketing untuk menyampaikan
menyampaikan atau mempromosikan produk-produk yang kita punya gitu. Jadi ini yang memang harus kita benar-benar kita harus siasati, karena challenge ini ya memang harus kita jawab Pak. Kalau nggak kita kehilangan marketnya. Jadi kita juga udah harus masuk ke channel-channel aplikasi untuk marketingnya kita, ke YouTube, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan website berita online ini yang memang sedang terus kami lakukan. Jadi kira-kira itu Pak Primus, tantangannya menarik gitu ya, tetapi ini juga membuat kreativitas lebih yang harus kita lakukan. Ya, yang diharapkan banking dari nasabah milenial tentu saja mereka sebagai penyimpan, mereka juga menggunakan jasa untuk berbagai macam transaksi, kemudian mereka juga meminjam. Ini bagaimana di BNI? Iya Pak, kalau kita lihat di BNI memang perbesarnya itu adalah di produk tabungan kami Pak. Di produk tabungan ini portfolionya terbesar. Jadi kalau kita lihat ini juga menjadi peran penting buat di bank sebagai DPK, dan pihak ketiga itu adalah tabungan. Nah kami benar-benar mensiasati ini. Yang tadi kami coba lakukan adalah bagaimana proses onboardingnya atau akuisisinya ini memang menyesuaikan kondisi saat ini. Orang mungkin tidak bisa lagi datang ke cabang gitu ya Pak ya, kemudian juga mungkin nggak punya waktu juga, kemudian juga apalagi sekarang pandemi ya kan. Jadi hal-hal ini yang memang langsung kita coba lakukan perubahan-perubahan gitu ya, dan kita juga sangat disupport oleh regulator sama OJK untuk mendapatkan izin untuk bisa membuka pembukaan rekening ini secara online Pak. Jadi ya, kita punya digital opening account dan kita juga bekerja sama Pak. Jadi digital opening account ini membuat hal-hal yang memang bisa dilakukan sendiri oleh si nasabahnya. Jadi tanpa harus dibantu oleh customer service gitu ya. Jadi mereka tinggal masuk ke aplikasi kemudian atau melalui mobile banking BNI, kemudian mereka bisa meng-create Pak rekeningnya sendiri. Kemudian juga bisa meng-create kalau mau deposito gitu ya. Dan kami juga menggunakan channel-channel e-commerce. Jadi kita juga pakai beberapa unicorn e-commerce untuk kita taruh API kita untuk bisa buka rekening BNI di sana gitu. Jadi itu udah online semua Pak yang kita lakukan. Jadi kita juga bisa melalui video call, kemudian juga bisa melakukan benar-benar kalau sekarang kita udah dapat izin untuk full face recognition. Jadi dengan selfie, kemudian mereka tersambung dengan data-data kita, kemudian bisa tercreate nomor rekeningnya. Nah, kita juga menyiapkan namanya BNI Sonic Pak. Ini seperti mesin ATM. Kita sebutnya Sonic. Ini adalah self service opening account. Ini juga bisa ditemukan di mana-mana, jadi nggak harus ke cabang. Kita taruh di beberapa tempat traffic yang memang tinggi, misalnya di kampus, ataupun nanti kita akan taruh di mall-mall kalau sudah buka gitu ya. Nah, mereka bisa membuka rekening dengan Sonic itu dengan melakukannya benar-benar self-service gitu ya. Jadi artinya adalah menaruh KTP-nya, kemudian di-scan, kemudian difoto di situ, dan itu terjadi dalam 2 atau 3 menit sudah selesai. Jadi ini yang kita coba lihat Pak, kalau kita tadi ditanya kira-kira yang memang menjadi kebutuhannya mereka dengan bank itu apa? Satu adalah masih tabungan Pak. Masih tabungan, jadi mereka perlu rekening untuk mereka melakukan transaksi. Begitu mereka sudah punya rekening, mereka bisa tersambung dengan mobile banking, dan di situ semua transaksi mereka bisa lakukan di mana saja, kapan saja gitu ya. Kalau mobile banking ya kita nggak dalam aktivitas apapun, mau di rumah saja juga bisa, atau lagi di jalan juga bisa. Jadi mobile banking ini sekarang yang benar-benar kita buat sangat-sangat kita kembangkan dengan sangat-sangat handal, dengan fitur-fitur yang kita yakini ini benar-benar menjadi solusi buat para nasabah kita, terutama milenial ini Pak. Jadi kalau kita lihat sekarang yang tadi saya sampaikan, kenaikan user mobile banking ini juga menjadi satu ini buat kita, indikator buat kita bahwasannya orang sekarang transaksinya ya udah lewat handphone saja. Jadi ketinggalan dompet sekarang nggak ada masalah Pak, asal jangan ketinggalan handphone gitu ya. Karena di situ semuanya ada saat ini. Di situ juga selain untuk buka rekening, untuk transaksi, kita juga menyiapkan untuk mereka untuk apply loan. Kalau di sini ada KPR, kemudian juga ada payroll loan, kemudian juga ada credit card. Nah itu kita siapkan semua di satu aplikasi di mobile banking BNI itu. Jadi itu yang kita coba kembangkan terus, termasuk juga reward point-nya, dan juga kita juga sudah masuk Pak. Tadi kita juga lihat banyak sekali sekarang yang berminat untuk investasi.
Jadi kami juga menyiapkan mobile banking dengan screen yang khusus untuk nasabah-nasabah Emerald atau wealth managementnya BNI, karena kebutuhannya mungkin berbeda. Mereka lebih banyak untuk investasi, mereka lebih banyak untuk hal-hal yang memang lebih kepada pengembangan dana yang ada gitu ya. Jadi BNI sudah mempersiapkan fintech yang lengkap ya untuk melayani nasabah milenial ini. Sudah milenial friendly. Iya, jadi kalau kita lihat memang kita harus kalau kita lihat mereka sangat agile ya Pak. Jadi kami harus update terus Pak. Jadi kita juga harus memikirkan fitur-fitur yang memang mereka perlukan. Kita juga buat di mobile banking kita tuh fitur yang namanya mobile tunai Pak. Jadi artinya adalah bisa ngambil uang di ATM tanpa kartu gitu. Nah itu juga kita siapkan fitur itu. Jadi hal-hal yang memang mempermudah, dan memang kalau kita lihat stylenya milenial ini kan memang sangat-sangat energik ya Pak ya. Jadi artinya adalah kalau mereka perlu sesuatu, kalau itu nggak cepat ya ditinggal gitu. Jadi hal-hal yang seperti ini yang memang harus kita sebagai bank ini benar-benar harus bisa menguasai. Tabungan mereka naik nggak Bu Corina? Tabungan mereka milenial? Tabungan naik, Pak. Jadi kalau kami lihat dari kenaikan transaksi di mobile banking, membuat juga dana mereka di tabungan itu juga meningkat, Pak. Jadi rata-rata kalau kami lihat mereka bertransaksi 2-3 kali dalam sebulan, itu tabungannya bisa naik 6-7 kalinya. Jadi mungkin mereka juga tahu mereka akan sering menggunakan untuk transaksi, dana yang ditaruh di situ juga mereka taruh lebih besar. Ya. Apakah mereka juga sudah banyak jadi debitor? Karena isu umum di perbankan adalah over likuiditas. Apakah mereka sudah ada yang jadi pengusaha untuk meminjam untuk usaha mereka? Ya, kalau dari sisi debitur Pak, sebenarnya kalau di kami itu lumayan banyak Pak. Jadi artinya kalau kita lihat tadi dari sisi milenial dengan range umur yang tadi saya sampaikan, kemudian juga mereka juga ada yang 40 sekian persennya adalah fixed salary gitu, dan kemudian yang lainnya ada yang wirausaha juga. Kita ada beberapa yang kita lihat ya Pak ya, mereka itu dengan program-program kita juga menyediakan KPR yang kita khusus buat programnya buat milenial Pak. Jadi kami menyadari milenial ini kadang-kadang belum berani untuk mengambil keputusan untuk membeli rumah gitu ya. Jadi mungkin mereka pikir nanti aja deh. Jadi kami coba untuk memberikan satu simulasi atau hal-hal yang mungkin bagus untuk dipertimbangkan, bagus saat ini untuk diambil keputusan. Jadi kami buat programnya Pak. Kami buat programnya adalah kita sebutnya adalah grace period 2 tahun. Jadi kita buat program mereka itu selama 2 tahun itu bayar bunga saja dulu gitu ya. Jadi nanti setelah 2 tahun baru pokok plus bunga. Nah pada saat kita menawarkan itu mereka mulai berpikir, oh iya mungkin kalau 2 tahun saya bayar bunga saya mampu. Jadi mulai mereka berani untuk mengambil keputusan untuk mengambil KPR. Nah ini banyak sekali Pak. Jadi kalau kita lihat program ini memang kami buat mulai dari tahun lalu. Memang melihat kondisi juga karena demand KPR ini sangat turun. Jadi kita buat beberapa inisiatif program. Tetapi sebenarnya kami juga menyasar sebenarnya segmen milenial ini Pak. Jadi kami lakukan edukasi dan juga melakukan sosialisasi terhadap program-program ini dengan melakukan beberapa Pak, contoh juga. Jadi kita juga lihat pada saat 2020 BNI juga tumbuh KPR-nya, selain yang komersial kita juga tumbuh yang di program pemerintah. Nah kami lihat di situ segmen itu banyak sekali milenial. Iya, jadi milenial sudah menjadi debitor, paling tidak KPR udah mulai banyak ya. Saya ke Pak Mas Bima, ini milenial ini kan cukup maju dalam inklusi karena mereka sangat digital ya, digital minded. Nah ini bagaimana persaingan juga untuk mendapatkan data mereka dan bagaimana melindungi data mereka? Bagaimana Mas Bima mencermati ini Pak? Kan semua orang grab ke milenial. Ya ini paling penting ya, tadi menyambung Pak Edwin ya, balik lagi euforia milenial untuk tahu apa itu investasi, apa itu produk keuangan ya, khususnya selain dari tabungan itu sedang tinggi-tingginya. Tapi balik lagi, ujungnya institusi yang dipercaya untuk menaruh uang milenial, dan milenial ini ada yang bilang tidak loyal. Sebenarnya mereka loyal. Loyal dalam jangka panjang ini bisa menjadi future consumer yang loyal. Asalkan satu, yaitu terkait dengan keamanan data, terkait dengan cyber security. Dan ini dua sisi.
saya nggak bisa menyalahkan bank karena ada beberapa kejadian yang viral. Dan ini milenial kelemahannya ya, sedikit saja komplain itu bisa jadi viral kemana-mana. Satu ini adalah ternyata kesalahan dari konsumernya, kesalahan dari nasabah, dia mengontak pihak perbankan itu via media sosial. Ternyata yang menanggapi itu bukan dari perbankannya, tapi dari hackernya. Sehingga di situ dibobol lah kemudian username, mobile banking dan lain-lain. Tiba-tiba kaget, ada uang, misalkan milenial uangnya nggak banyak sebenarnya, uangnya masih ada yang puluhan juta, yang ratusan juta itu biasanya anaknya baby boomer yang konglomerat gitu ya. Tapi kalau untuk yang untuk yang milenial sebenarnya meskipun misalkan kehilangan 30 juta gitu ya, 30 juta, itu kemudian menyalah-nyalahkan perbankannya. Kata perbankannya, saya sudah punya sistem yang baik, OJK juga sudah monitoring terkait dengan kerahasiaan data dan lain-lain. Tapi kenapa bisa jebol juga? Karena ada milenial yang tidak, sekali lagi tadi dua sisi, tidak teredukasi dengan baik. Jadi bank sistem pengawasannya harus terus di-upgrade, betul. Tapi dari sisi milenial, mungkin pengetahuan terkait dengan kerahasiaan itu belum sepenuhnya dia lakukan gitu ya. Sehingga ada orang minta one time password dikasih, ada orang minta password sedikit dikasih, ada yang mengaku dari pihak bank semua data pribadi dikasih. Nah ini menurut saya jadi PR bersama antara bank, kemudian OJK, dan tentunya juga nasabah juga, bagaimana sebenarnya mengamankan data pribadi itu sepertinya dari SD harus sudah mulai diajarkan. Karena saya sebagai generasi milenial dulu SD diajarinnya adalah untuk bikin tabungan, untuk nyetor tabungan, tapi nggak diajarkan bagaimana ini caranya mengamankan PIN atau mengamankan password, ya, apalagi sekarang eranya mobile banking ya, keamanan digital menjadi sangat penting. Jadi kembali lagi Pak Primus, kedepannya ini makin banyak pemain, betul ya, jumlah bank aja sekarang banyak yang bermain di digital, belum termasuk fintech, tapi kembali lagi milenial akan loyal pada perusahaan atau institusi keuangan yang bisa menjaga kerahasiaan datanya sangat baik. Gitu. Baik, Mas Bima. Pemirsa, kita nanti segera masuk sesi terakhir tentang bagaimana perbankan memberi pelayanan tidak hanya menabung tetapi juga memberikan pelayanan yang komprehensif juga untuk investment, juga untuk protection. Kami segera kembali setelah jeda berikut.